Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Hari ini kita belajar membaca surah Al-Ma'un beserta artinya. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Aku ridho Allah subhanallahu ta'ala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dalam pelajaran kali ini, kita akan belajar Al-Quran, Surah Al-Ma'un. Anak soleh dan soleha, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat yang terakhir. Artinya adalah barang-barang yang berguna. Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut surat Makkiyah. Sekarang, marilah kita bacakan surah Al-Ma'un satu per satu ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Sadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Demikianlah artinya. Baiklah anak soleh dan soleha, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Ma'un untuk kita amalkan. Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya seperti memberikan santunan dan berteman dengan baik. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang kaya membantu orang yang tidak berpunya. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila sudah tiba waktu sholat, maka segeralah menunaikannya. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan ria, tapi kita harus ikhlas beramal, yang artinya kita hanya mengharap ridho Allah subhanahu ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Nah, inilah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dan kita terapkan supaya menjadi perilaku terpuji dalam diri kita. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kita bertemu dalam video pembelajaran berikutnya dengan judul yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran perilaku terpuji. Allah mencintai orang-orang yang berperilaku terpuji. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajarannya terserap dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, marilah perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Pada layar ini terdapat 4 gambar, yaitu ada 1.1 gambar seorang anak yang sedang menyalami orang tua. Gambar 1.2 seorang anak sedang menyalami guru. Gambar 1.3 seorang anak yang sedang bertanya di dalam kelas. Dan gambar 1.4 mereka sedang bekerja sama atau tolong menolong. Nah, dari keempat gambar itu semua perilaku terpuji. Marilah kita bahas satu persatu. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan salah satu perilaku terpuji. Apa sih berbakti itu? Adakah adik-adik yang tahu? Berbakti berarti berbuat baik kepada orang tua, mematuhi mereka, dan mendoakan mereka. Kenapa harus berbakti? Karena orang tua adalah sumber kasih sayang dalam hidup kita. Semangat untuk berbakti ya. Selanjutnya marilah kita perhatikan gambar 1.2. Pada gambar tersebut terlihat seorang anak yang sedang menyalami guru. Ini merupakan salah satu perilaku terpuji. Mengapa harus hormat pada guru? Karena guru adalah sumber ilmu pengetahuan. Bagaimana cara menghormati guru? Yaitu dengan cara sederhana seperti menyapa, mendengarkan dengan baik, dan tidak membantah. Seperti terlihat pada gambar tersebut, yaitu seorang anak yang sedang menyalami gurunya. Sangat mudah bukan untuk menerapkan perilaku terpuji. Nah, selanjutnya kita ke gambar 1.3. Gambar 1.3 merupakan gambar yang seorang murid sedang bertanya kepada guru. Berani bertanya dan percaya diri juga merupakan salah satu perilaku terpuji. Nah, percaya diri itu apa sih? Percaya diri adalah perasaan yakin bahwa kita mampu melakukan sesuatu dan mencapai tujuan. Kenapa percaya diri itu penting? Karena percaya diri adalah kunci kesuksesan. Dengan percaya diri, kita lebih berani mengambil inisiatif dan tidak mudah menyerah. Semangat untuk percaya diri ya anak-anak soleh dan soleha. Gambar yang selanjutnya ada gambar orang yang sedang bekerja sama. Iya, kerjasama. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah ya. Kita dapat melaksanakan kerjasama dengan anggota keluarga di rumah dan juga kerjasama dengan teman-teman di sekolah. Seperti mengerjakan tugas sekolah. Anak-anak soleh dan soleha, dapatkah kamu memberikan contoh kerjasama yang baik? Contoh kerjasama yang baik adalah seperti membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok secara bersama. Nah, selanjutnya, dapatkah kamu memberikan contoh kerjasama yang dilarang? Iya,
Contohnya adalah seperti mencuri, menyontek saat ulangan, atau perbuatan jahat lainnya. Itu merupakan kerjasama yang dilarang. Kemudian, bagaimana sikap kita bekerja sama dalam kebaikan? Tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan, kita harus menolongnya. Jika ada orang yang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Maka dapat disimpulkan perilaku terpuji yang kita pelajari hari ini. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, berani bertanya atau percaya diri, dan tolong menolong atau bekerja sama. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-7 dengan judul Beriman kepada Malaikat Allah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, mari kita cermati dan baca ayat berikut ini. Surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Inilah beberapa rukun iman yang wajib kita percayai. Di antara rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak, sekarang kita akan membahas makna beriman kepada malaikat Allah. Coba kita lihat hembusan angin yang menggerakkan daun atau pohon tersebut. Apakah kalian melihat anginnya? Jika kalian berada di luar, lalu kalian merasakan ada hembusan angin, apakah kalian yakin angin itu ada meskipun tidak terlihat? Nah, begitu pula dengan malaikat. Iman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa terlihat oleh mata. Kemudian beriman kepada malaikat berarti kita harus meyakini bahwa malaikat ciptaan Allah yang tidak bisa disembah, melainkan hanya saja salah satu makhluk ciptaan Allah seperti manusia, jin, dan benda-benda dalam alam semesta lainnya yang diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Selanjutnya, dengan beriman kepada malaikat berarti kita juga meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Tentunya sifat-sifat khusus inilah yang membedakan malaikat dengan makhluk Allah yang lainnya. Lalu, apa saja sifat-sifat khusus malaikat itu? Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, malaikat tidak akan mati dan selalu ada, bahkan sampai manusia berada di alam akhirat. Yang ketiga,
Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin dari api. Keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum karena malaikat tidak memiliki nafsu. Yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Beberapa tugas-tugas yang dimiliki malaikat dan akan terus dilaksanakan. Itulah sifat-sifat khusus malaikat yang harus kita ketahui dan harus kita yakini. Kita juga harus mengimani dan meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu Ta'ala. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, sekian materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa selalu belajar untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, pada video kali ini Ibu akan membahas tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Pada capaian pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami makna balik itu sendiri, serta mengetahui tanda-tanda balik yang terjadi pada laki-laki maupun perempuan, beserta tanggung jawab yang menyertainya. Dalam kehidupan sehari-hari, balik itu sering disebutkan untuk anak yang sudah cukup umur. Maksudnya di sini, masa balik dialami oleh setiap manusia, yaitu peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Di dalam ilmu fikih telah dibahas tentang bagaimana tata cara kita dalam beribadah yang benar. Salah satunya yaitu membahas tanda-tanda balik pada anak perempuan maupun anak laki-laki. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah yang pertama mimpi basah atau ihtilam untuk anak laki-laki dan haid atau menstruasi untuk anak perempuan. Yang selanjutnya tanda balik itu sendiri berusia 15 tahun. Walaupun tidak mengalami ihtilam atau haid, apabila sudah berusia 15 tahun, tetap dinyatakan sudah balik. Selain ilmu fikih, ilmu biologi juga membahas tanda-tanda balik. Tanda balik menurut ilmu biologi dinamakan pra-remaja atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa pra-remaja ini adalah masa yang sangat pendek, artinya adalah tidak terlalu panjang, kurang lebih 1-2 tahun. Untuk anak perempuan dimulai usia 11-13 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki dimulai dari usia 11 tahun sampai 14 tahun. Tanda-tanda balik untuk anak laki-laki menurut ilmu biologi ditandai dengan suara yang semakin berat, tumbuhnya jakun, kumis, jenggot, rambut di beberapa bagian tubuh, disertai juga dengan pertumbuhan badan yang semakin cepat dan nafsu makan yang meningkat. Tanda-tanda balik untuk anak perempuan yaitu keluarnya darah haid atau sering disebut dengan menstruasi. Selain itu, ada juga ciri-ciri fisik lain yang menandakan bahwa anak tersebut sudah memasuki usia balik, seperti suaranya yang terdengar lebih halus atau makin nyaring. Waktu haid bagi anak perempuan biasanya sehari semalam atau 24 jam, atau umumnya 7 hari 7 malam, selambat-lambatnya selama 15 hari 15 malam. Ketika seorang anak sudah memasuki usia balik, maka anak tersebut sudah dibebankan kewajiban syariat.
Kewajiban syariat yang dimaksud adalah menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan anak tersebut harus melaksanakan yang namanya rukun iman dan rukun Islam. Ini dilakukan untuk memenuhi keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Ketika seorang anak yang sudah memasuki usia balik melaksanakan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya. Jika seorang anak meninggalkan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Beberapa contoh ketika anak sudah memasuki usia balik, yaitu wajib baginya untuk melaksanakan sholat fardu, menuntut ilmu, dan juga menutup aurat. Selanjutnya ada melaksanakan puasa dan juga ada ibadah-ibadah lain yang sudah diwajibkan. Dalam pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa jika anak-anak sudah mengalami tanda-tanda yang tadi Ibu sebutkan, Maka kalian wajib melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat mengambil hikmah yang besar dan bermanfaat bagi kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Biasakan mengaji setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Sekarang, mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin bersama-sama. Tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Mari kita belajar membaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Anak soleh dan soleha, Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil adalah membaca dengan memperhatikan hukum tajwid dengan benar. Salah satu hukum bacaan tajwid yang harus kita kuasai adalah mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 5. Pertama, izhar halqi atau jelas adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Tuh alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Contohnya ajrun ghairu mamnun, itu tanwin bertemu ghin. Yang kedua, ikhfa atau samar adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu yang kedua ada ikhfa atau samar, itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ka, sa, jim, dai, zai, zau, sin, shin, shad, dad, ta, da, fa,
Kaf, kaf. Contoh bacaannya insana. Yang ketiga ada idgham bi gunnah atau memasukkan dengan dengung, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya adalah syu'ubaw wa qaba. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Yang keempat ada idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung, itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Contohnya ghafurur rahim, tanwin bertemu ra. Dan kelima bacaan ikhlaq, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf, yaitu huruf ba. Anak-anak soleh dan soleha, kalian bisa menemukan banyak hukum-hukum bacaan nun mati atau tanwin di dalam Al-Quran. Sampai di sini dulu materinya. Jangan lupa belajar di rumah. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khotib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, bersolawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khotbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak berpergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal-hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim, orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman, berjamaah, hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar, sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khotib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih, segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, atau membaca Al-Quran.
Ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muazin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awalan niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardul jumu'ati ra'ataini mustaghbilal kiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun. Mendapat pahala yang besar seperti berkurban. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar sifat-sifat Rasul. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami sifat-sifat Rasul. Manusia mempunyai berbagai macam sifat. Ada rasa bijaksana, mandiri, supel atau mudah bergaul, sabar, humoris, kreatif, integritas, kritis, idealis, rajin, optimis, sopan, murah hati, adil, hormat, setia, dermawan, dan kejujuran. Nah, bagaimana dengan sifat Rasul? Tahukah sifat Rasul tersebut wajib yang ada pada Rasul? Apa saja sifat-sifat Rasul yang wajib kita ketahui? Sifat wajib Rasul. Sifat wajib artinya 4 sifat yang harus dimiliki Rasul. Yang pertama ada siddiq, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, dan yang keempat ada fatanah. Siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatanah artinya cerdas. Anak-anak, ayo kita bernyanyi lagu sifat wajib Rasul. Sifat siddiq artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya menyampaikan, fatanah cerdas artinya. Anak-anak, selain sifat wajib, Rasul mempunyai sifat yang mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak ada pada Rasul. Apa-apa saja? Yang pertama ada kizib. Kizib artinya dusta. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kitman artinya menyembunyikan. Baladah artinya bodoh. Selain sifat wajib dan sifat mustahil, Rasul mempunyai sifat jaiz. Sifat jaiz, semua sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul dan menjelaskan kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu Ta'ala. Artinya, sifat wajib Rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Sifat mustahil Rasul ada kizib, khianat, kitman, dan baladah. Sifat jaiz
bagi Rasul ada ar-radul basyariyah, yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasul layaknya seperti manusia biasa, seperti makan, minum, dan tidur. Demikian anak-anak sifat-sifat wajib bagi Rasul. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.